Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita bertemu melalui saluran TV Tabalong bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk. Waktunya kita belajar. Pada kesempatan ini, tidak lupa ibu sampaikan kepada anak-anak ibu, mari kita selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker setiap keluar dari rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, serta menjaga jarak apabila dalam beraktivitas sehari-hari. Kembali hari ini kita bertemu lagi belajar bersama Ibu Mardinah dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita masih berada di bab 5, yaitu meneladani kisah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pelajaran kita yaitu C. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Musa alaihissalam. 2. Siswa mampu menunjukkan sikap pantang menyerah sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. 3. Siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. 4. Siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak ibu kelas 4, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, coba siapa yang masih ingat? Dari keturunan siapa Nabi Ayub alaihissalam? Keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Zulkifli adalah putra siapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, putra Nabi Ayub alaihissalam. Dan apa saja sifat dari kedua nabi tersebut yang dapat kita teladani? Ayo, apa? Nah, keduanya sama-sama memiliki sifat sabar yang luar biasa, suka menolong, rendah hati, dan taat beribadah. Nah, siapa yang masih ingat nama Nabi Zulkifli yang sebenarnya itu siapa? Iya, namanya Bashar. Nah, kemudian siapa yang tahu arti Bashar? Bashar artinya sanggup. Ya, kemudian ada lagi 3 syarat yang diajukan Nabi Ilyasa untuk menjadi penggantinya menjadi raja. Siapa yang masih ingat 3 syarat yang diajukan Nabi Ilyasa?
yaitu 1. berpuasa di siang hari, 2. malam beribadah, dan 3. tidak marah. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Kenapa ya? Ada yang tahu enggak kenapa? Fir'aun bermimpi seolah-olah ada api meluncur dari arah Baitul Maqdis, lalu membakar rumah-rumah, kota Mesir, dan orang-orang Kipti mati semua. Sedangkan orang Bani Israel tengah santai melahap jus mangga di atas dipan padang pasir. Nah, Fir'aun bingung dengan mimpinya itu. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan istananya, membinasakan kekuasaannya, dan membunuh dirinya. Karena itulah Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan membuat peraturan tersebut. Nah, saat bayi Musa lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa ditemukan dayang-dayang istana dan diserahkan kepada seorang wanita yang bernama Asiyah, dan Asiyah itu adalah istri Fir'aun. Nah, melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayuan Asiyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Dia menangis hingga akhirnya datang seorang wanita yang bernama Yukabat. Nah, wanita itu menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat itu adalah ibunya Nabi Musa. Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Suatu hari dia melihat dua orang saling berbantahan dan saling memukul. Salah satu dari Bani Israel dan satunya dari bangsa Kipti. Nah, siapa itu bangsa Israel? Bani Israel dan bangsa Kipti. Bani Israel adalah pendatang yang tinggal di Mesir, sedangkan bangsa Kipti itu adalah penduduk asli Mesir. Nah, Bani Israel adalah bangsa yang sangat dihinakan pada waktu itu. Nah, mereka dijadikan budak, disuruh mengangkat balok-balok raksasa untuk membuat makam raja-raja Kipti di dalam piramid. Nah, memeras anggur dan dipaksa menggarap lahan pertanian tanpa imbalan yang pantas. Nah, jadi dua orang tadi berkelahi. Nah, orang yang dari Bani Israel tadi minta tolong kepada Musa.
dan Musa mendekati orang Kipti dan meninjunya. Ternyata setelah Musa memukul orang Kipti tadi langsung meninggal. Padahal sebenarnya Musa tidak berniat membunuhnya, hanya sekedar memberinya pelajaran. Nah, sejak saat itu Musa takut kalau Firaun marah. Akhirnya dia pergi meninggalkan istana, tinggal di pelosok Mesir. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang-orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Nah, di antara mereka ada 2 gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Nah, kedua gadis tadi menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu semuanya setelah selesai mengambilnya, dan karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Nah, seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa berteduh di bawah pohon seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Nah, kedua gadis yang ditolong Musa pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja di rumah kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Nah, ternyata si ayah perempuan tadi mengabulkan permintaan putrinya, dan ternyata ayah kedua wanita itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, disinilah pertemuannya Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dan diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian apalagi tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Nah, kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Firaun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Firaun marah dan menuduh Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Firaun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Firaun, "Janganlah kamu berbuat dosa. Nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala." Firaun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menentang. Akhirnya Musa alaihissalam meladaninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkan semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Firaun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa alaihissalam, "Kamulah yang lebih dahulu." Lalu tukang sihir Firaun melempar tali-tali dan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Nah, di saat demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tanganmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah
Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu juga jadilah ular besar yang merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Nah, kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Firaun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Nah, melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Firaun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke daratan ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu turun wahyu Allah yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian dan jalan yang panjang telah terbentang, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju ke seberang. Dan dari kejauhan terlihat Firaun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, sementara Firaun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Nah, di saat itulah kemudian Allah menurunkan firman-Nya lagi, maka Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya lagi, maka menyatulah Laut Merah sehingga Firaun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang-orang yang durhaka. Nah, bagaimana cerita Nabi Musa? Nah, sambil kalian mengingat-ingat tentang cerita keteladanan Nabi Musa alaihissalam, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Nah, bagaimana anak ibu? Masih semangat belajarnya ya? Nah, dari pembelajaran kita tentang keteladanan Nabi Musa, dapat kita ambil kesimpulan bahwa satu, Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa pemerintahan Raja Firaun. Yang kedua, karena mimpinya Firaun membuat peraturan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Yang ketiga, Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa agar bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Yang keempat, mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa membelah laut dan berubah menjadi ular besar, dan tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Yang kelima, Nabi Musa mengajak Raja Firaun untuk menyembah Allah, tetapi dia menolak dan marah. Yang keenam, Firaun dan pasukannya akhirnya tenggelam di Laut Merah karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Dan yang ketujuh, yang kita teladani dari Nabi Musa adalah sifatnya yang berani menegakkan kebenaran, pantang menyerah melawan Firaun dan pasukannya. Nah, sekarang dari pembelajaran kita tadi, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas berikut. Nanti tugasnya bisa kalian serahkan kepada Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa raja. Yang kedua, Nabi Musa dihanyutkan di. Yang ketiga,
Mukjizat Nabi Musa adalah yang keempat, Nabi Musa memiliki sifat, dan yang kelima, Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan Allah sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.